Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Alhamdulillah dengan izin Allah Taala pada kesempatan malam hari ini pagi hari ini ya kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran akidah pada kelas 3 ini. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua ya kita akan membahas pelajaran yang kedua. Nah, tentang tingkatan-tingkatan agama. Belajar dulu pelajaran yang pertama kemarin yaitu tentang pelajaran kelas 2 ya. Mudah-mudahan masih ingat ya. Yaitu tentang 3 perkara pokok di dalam agama. Ya, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam. Ya, barakallahu fikum. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang 3 perkara pokok ini dan tujuannya itu untuk apa? Karena dalam rangka agar kita nanti ketika ya ditanya di alam kubur nanti bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat. Siapa Robnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Nah, kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat ini, maka ya itu tanda kebaikan untuk seorang hamba. Akan diluaskan kuburnya, akan dibuka untuknya pintu-pintu surga. Tetapi jika seorang hamba tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur nanti, maka alamat kejelekan untuknya. Kuburnya nanti akan disempitkan, ya, akan dibukakan untuknya pintu-pintu neraka. Nah, maka penting bagi kita untuk mempelajari 3 perkara pokok ini di dalam agama kita. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sekarang kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu kita akan pelajari tentang tingkatan-tingkatan agama. Ya, tingkatan-tingkatan agama. Baik, barakallahu fikum, bisa dibuka bukunya di pelajaran yang kedua, ya. Pelajaran yang kedua. Bahwasanya di dalam agama kita ada tingkatan, ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, ini 3 tingkatan ya. Jadi dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang paling pertama adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri ya. Kita akan bahas tingkatan yang pertama ini. Nah, apa itu Islam? Nah, makna Islam ya adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk serta patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari perbuatan syirik ya, dan berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Ini makna Islam ya. Nanti bisa dipahami ya. Al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk dan patuh ya, dengan menjalankan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri ya dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini makna Islam. Nanti bisa dipahami dan diamalkan, dihafalkan tentang makna Islam ini. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Bahwasanya tadi yang pertama adalah tunduk kepada Allah dengan tauhid. Apa arti tauhid? Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar ya, dengan segala kekhususannya. Ini makna tauhid. Tauhid itu ya mengesahkan Allah ya. Beribadah hanya kepada Allah, itulah tauhid. Nah, jadi mengesahkan Allah dalam peribadatan itu makna tauhid. Kemudian terikat ya, dengan menjalankan ketaatan. Ya, artinya menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benci terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan, artinya membenci kesyirikan dan meyakini tentang batilnya kesyirikan serta tidak mencintai orang-orang musyrik. Nah, kemudian tauhid di sini ada 3 ya, nanti kita akan bahas, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah,
Kemudian lawan dari tauhid adalah syirik. Lawan dari tauhid adalah syirik. Tadi kita yang diperintah untuk berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, orang yang melakukan syirik disebut orang musyrik. Seorang musyrik ya melakukan satu perbuatan yaitu mentuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, mentaatinya, dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang intinya itu dia beribadah kepada selain Allah. Ini adalah dari syirik ya. Jadi larangan terbesar di dalam Islam ini adalah syirik, sementara perintah yang paling besarnya adalah tauhid. Nah, barakallahu fikum. Taib, ini dari tingkatan yang pertama yaitu Islam. Ya, kita berarti harus mengerti tentang makna dari Islam. Tadi ya, nanti dia pahami tentang makna dari Islam. Kemudian, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, dia akan beruntung di dunia dengan kehidupan yang baik dan bahagia di akhirat maupun di dunia ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, Islam itu sendiri bermakna di sini di dalam buku kalian bermakna ya musalamah yang artinya meninggalkan pertentangan. Ya. Meninggalkan pertentangan. Maka seorang muslim adalah orang yang tunduk, ya tidak menentang terhadap perintah-perintah Allah, terikat ketaatan kepada Allah dan benci terhadap kesyirikan dan berlaku kesyirikan. Barakallahu fikum. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim akhirnya sudah berserah diri hanya kepada Allah. Berserah diri kepada Allah tentunya dengan menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam di pelajaran yang kedua ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan semakin ya kita memahami agama kita, agama Islam ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.